Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita bertemu pada hari ini. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Nah, perkenalkan nama Ustazah adalah Ustazah Eki. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Anak-anakku sekalian. Nah, alhamdulillah kita bertemu pada pembelajaran hari ini, yaitu buku tema A, subtema 1, pembelajaran kedua, yaitu tentang makhluk hidup. Simak video berikut ini ya. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran kedua, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Ustazah mau tanya, ada yang tahu mana yang termasuk makhluk hidup? Manakah yang termasuk benda tak hidup? Coba sebutkan. Jadi, ada yang hidup dan ada yang tak hidup. Nah, Ustazah berikan contohnya ya. Yang termasuk makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian, yang termasuk benda tak hidup, contohnya kursi, lemari, buku, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Kita akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Contohnya, ia bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh, dan berkembang. Nah, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup, contohnya kucing. Semua sudah tahu kucing kan? Nah, kita akan melihat ciri-ciri kucing. Ciri-ciri kucing adalah yang pertama, kucing itu hidup di darat. Kemudian, kucing bernapas dengan paru-paru. Lalu, kucing suka makan ikan. Kucing dapat bergerak dengan kakinya. Dan kucing juga dapat bersuara. Ada yang tahu suara kucing bagaimana? Iya, bunyinya meong. Semua sudah tahu kan? Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, contohnya ikan. Ada yang tahu ini ikan apa? Nah, ini adalah ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Ikan tidak dapat hidup di darat. Ikan bernapas dengan insang. Ikan juga bergerak menggunakan sirip yang ada di samping tubuhnya. Nah, sampai di sini sudah paham kan ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri hewan? Ya. Lalu sekarang kita akan membaca. Bacalah cerita di bukumu pada halaman 8 dengan teliti. Makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Cara makhluk hidup bergerak itu berbeda-beda. Contoh, gajah bergerak dengan berjalan. Kemudian ikan bergerak dengan berenang. Lalu kupu-kupu bergerak dengan terbang. Ada juga contoh makhluk hidup seperti tumbuhan. Tumbuhan juga adalah makhluk hidup. Namun tumbuhan tidak bergerak berpindah tempat seperti hewan. Tetapi tumbuhan bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Batangnya tumbuh ke atas mengikuti cahaya matahari. Akarnya juga bergerak, tumbuh ke dalam tanah. Selanjutnya, makhluk hidup juga bernapas. Bernapas artinya menghirup dan menghembuskan udara. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Pertama,
manusia, kucing, dan ayam bernapas dengan paru-paru. Sedangkan ikan bernapas dengan insang. Lalu belalang bernapas dengan trakea. Apakah tumbuhan juga bernapas? Ya, tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Lubang tersebut disebut stomata. Coba perhatikan gambar tersebut. Nah, makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Batang tubuh semakin tinggi dan jumlah daunnya semakin banyak. Itulah buktinya bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Contoh selanjutnya adalah ketika kamu masih bayi. Tubuhmu tidak sebesar sekarang. Tubuhmu tentu lebih tinggi dan lebih besar. Contoh, ada bayi, kemudian menjadi balita, lalu tumbuh menjadi anak-anak, lalu dewasa. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Contohnya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam, katak, dan cicak. Contoh hewan yang berkembang dengan cara melahirkan adalah sapi, kambing, dan kucing. Sampai di sini sudah paham kan? Nah, jika sudah paham, silahkan mengerjakan soal-soal berikut. Soal-soalnya dikerjakan di buku saja ya. Ada di buku paket Ananda sekalian. Nomor 1, amati 2 hewan berikut. Setelah diamati, kita bisa mengetahui dari kedua hewan tersebut. Tuliskan masing-masing ciri dari kedua hewan tersebut pada buku tugasmu. Kemudian nomor 2, tuliskan ciri-ciri dan persamaan dari hewan tersebut. Nah, Ananda sudah bisa memahami video yang Ustazah tadi berikan ya. Tugasnya dikerja dengan baik dan benar. Kemudian Ananda harus tetap semangat. Ustazah akhiri dengan doa kafaratul majelis dan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.